Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya, channel di mana tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Jadi teman-teman yang merasa pemula cocok banget ini nongkrong di channel ini karena teman-teman akan mendapatkan tips-tips, trik-trik bagaimana supaya channel teman-teman bisa segera berkembang dan besar ya. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah ide ya, ide konten yang tidak boleh dibuat ya. Jadi ide konten ini jangan teman-teman buat karena nanti akan merugikan channel teman-teman sendiri dan bahkan juga akan mengancam jiwa teman-teman ya. Bahkan sampai di penjara nanti bahkan ya. Jangan berpikir bahwasanya dunia nyata saja yang ada ranah hukum ya, karena dunia maya pun ya, dunia yang tidak nyata pun juga banyak yang masuk ke ranah hukum karena dia atau orang tersebut melanggar yang namanya undang-undang ITE ya. Jadi di dunia maya ini ada undang-undang ITE, yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Baik, jadi ada 6 ya, 6 yang saya tidak merekomendasikan ya teman-teman membuat konten ini, ide konten ini. Jadi ada 6 ide konten yang teman-teman jangan pernah dibuat ya, jangan pernah dibuat. Yang pertama adalah ide konten yang isinya tentang kekerasan. Itu jangan teman-teman buat. Karena apa? Karena di dunia pertelevisian pun juga sama. Ketika ada berita-berita yang sifatnya ada kekerasan, misalkan ada pembunuhan, ada perkelahian misalkan, itu tidak di-shot langsung ya di bagian atau di objek yang melakukan kekerasan, tidak. Bahkan dunia pertelevisian pun juga sepakat mungkin, atau di dunia ITE ini objeknya di blur biar tidak kelihatan ya, biar tidak kelihatan karena dampaknya banyak. Saya tidak akan menyebutkan dampaknya, tapi yang pasti itu tidak diperbolehkan karena itu konten tentang kekerasan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan membuat konten tentang berita hoax ya, berita bohong, jangan. Karena ketika nanti berita tersebut bohong, maka itu nanti akan masuk ke dalam ranah fitnah ya, ranah fitnah. Memfitnah itu tidak harus di dunia nyata ya. Lalu dunia maya akan lebih berbahaya karena dunia maya ini, medsos itu sifatnya global. Jadi 1 detik 2 detik saja informasi itu lepas dari kanal medsos teman-teman, itu sudah sampai kemana-mana gitu kan. Kalau sudah fitnah, itu nanti juga korban akan melapor. Nah, kalau nanti laporannya diterima oleh pihak yang berwajib, maka kita juga akan masuk ke dalam ranah hukum. Nah, gitu. Jadi jangan sampai membuat ranah fitnah. Meskipun ya teror, ya meskipun atau nyindir, atau bahkan teman-teman menggunakan akun yang lain pun, akun abal-abal pun, itu jangan, karena para polisi di dunia maya ya. Jadi yang polisi juga ada di dunia maya ya teman-teman ya. Itu juga sangat detail ya, sangat detail. Ya, misalkan IP address-nya di mana, kemudian banyaklah kayak gitu. Akan mudah terlacak ya, meskipun itu abal-abal, akunnya abal-abal. Itu jangan pernah teman-teman lakukan. Nggak usah nyari mati lah kayak gitu ibaratnya. Nggak usah cari penyakit kayak itu. Jadi yang fine-fine saja lah kan gitu. Jadi yang kedua tadi, jangan membuat tentang berita hoax. Yang ketiga, jangan membuat channel yang mengiklankan perjudian. Jadi teman-teman dengan sangat terang-terangan kayak gitu membuat konten tentang perjudian kayak gitu, itu juga tidak diperbolehkan ya. Yang namanya judi kan nggak diperbolehkan teman-teman ya, nggak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, teman-teman jangan membuat konten tentang tentang bullying ya, bullying itu nggak boleh ya, bullying, karena dulu ada kejadian ya. Jadi ada konten yang saya tidak akan sebutkan namanya, ada konten yang isinya itu
sebenarnya bagus sih, apa namanya tuh, konteksnya tuh bagus, jadi membantu kayak gitu kan, membantu. Tetapi objek yang dibantukan atau barang yang dibantukan itu bukan barang yang layak kayak gitu kan. Itu namanya bullying ya, membuli akhirnya kan gitu. Nah itu juga tidak diperbolehkan karena ada korban ya, ada korban yang dibully, yang dibully ada korban, dan bahkan bukan main-main, yang nonton juga orang banyak. Nah itu nanti para netizen itu wah luar biasa itu. Jadi jangan membuat konten tentang bullying karena itu akan merugikan teman-teman sendiri. Bahkan nanti teman-teman akan mendapatkan cercahan dari banyak netizen ya, kalau mereka nggak suka ya, karena semangat apa ya, semangat orang itu menular. Jadi kalau misalkan ada 1-2 orang yang sudah membuka suara mengkritik ya konten kita, bahwa aku nggak bener, misalkan lu nggak bener bikin konten kayak gini bah, ya pasti para netizen yang lain ngikut itu ya, nanti Anda juga akan jadi viral kan gitu kan, viralnya tapi viral nggak baik kan gitu. Jadi itu yang ke berapa tadi, yang keempat ya. Nah yang kelima, jangan sekali-kali membuat konten tentang pornografi ya, tentang pornografi, karena di dalam dunia maya pun ya, misalkan si Google misalkan atau yang lain pun juga membatasi hal-hal yang sifatnya pornografi. Apalagi kalau teman-teman membuatnya terang-terangan, ya jangan kan gitu kan. Lagi pula kalau misalkan teman-teman mendapatkan hasil dari pornografi itu kira-kira halal apa haram kan gitu kan, ngeri juga kan gitu kan. Jadi mendapatkan, misalkan teman-teman membuat konten pornografi tapi tujuannya untuk AdSense misalkan, untuk mendapatkan penghasilan, ya kira-kira itu gimana ya hukumnya kan gitu. Jadi jangan membuat konten tentang pornografi ya, karena selain dampak itu juga akan merusak secara psikologis teman-teman sendiri. Ngapain sih bikin konten kayak gitu, nggak ada yang lain aja kan gitu kan. Ini kan banyak ya yang kreativitas yang memang bisa teman-teman tularkan ya. Syukur-syukur kalau itu kontennya bagus, siapa tahu masuk di ini penghargaan Muri ya itu kan luar biasa kan itu ya. Jadi banyak sekali nah youtuber itu viral gara-gara kreativitas ya. Contoh saja misalkan ya, saya sebutkan nih, membahas masalah ini juga, teman-teman mungkin pernah dengar ya yang namanya Alibata itu, Alibata ya. Beliau itu luar biasa ya, ini tangannya kayak apa kayak gitu, jadi hasilnya luar biasa. Beliau ini sangat luar biasa, tapi beliau sangat apa ya, ya pokoknya keren lah kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa lihat kalau di kolom komentar di video beliau itu. Jadi orang-orang luar negeri bahkan penonton luar negeri yang masuk ke channel beliau luar biasa. Jadi buatlah konten yang ada kapasitasnya kan gitu. Jadi yang itu tadi yang kelima. Yang keenam, jangan membuat konten sara ya, konten sara. Misalkan konten-konten yang misalkan menjelek-jelekkan agama, konten-konten yang apa namanya tentang menjelekkan tentang suku, adat apa gitu. Itu jangan kita bahas ya, karena meskipun berbeda ya suku, adat dan segala macam, meskipun berbeda, itulah Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu kan bersuku-suku, bangsa dan agama kayak gitu kan. Jadi ya itulah Indonesia. Jangan kita bahas masalah itunya, masalah perbedaannya, tapi bahaslah masalah misalkan keindahan karena keanekaragamannya kayak gitu. Makanya teman-teman semua, dari beberapa konten yang sudah teman-teman buat ya, itu teman-teman lihat dulu. Jadi sebelum diupload itu dilihat dulu, ditonton dulu, kira-kira
ada nggak ini unsur-unsur yang nanti merugikan, ya, entah itu merugikan diri kita sendiri ataupun juga merugikan orang lain. Itu teman-teman harus di cross check dulu, itu ditonton berulang-ulang sebelum diupload itu. Karena kalau sudah terupload, nah itu bahaya, ya. Bahaya kalau kita berbicara soal dampak, ya. Karena kalau sudah terupload itu sudah apalagi channel teman-teman ini sudah besar, itu lebih berhati-hati lagi. Karena kalau channelnya baru kecil masih mendingan kayak gitu kan. Mungkin kalau kita upload yang nonton mungkin 1-2 orang, yang nonton pun juga nggak ngeh kan dengan undang-undang misalkan. Tapi kalau teman-teman kontennya sudah besar, sekali upload sejam saja yang nonton itu sudah ribuan, sudah puluhan ribu. Nah itu luar biasa. Jadi kalau untuk ide konten yang tadi saya sampaikan yang tidak diperbolehkan tadi itu bukan hanya untuk para youtuber pemula, ya. Youtuber yang sudah besar pun juga perlu berhati-hati terkait dengan konten-konten yang diantaranya tadi saya sebutkan. Dan juga mungkin bukan cuma 6, ya, mungkin banyak yang lebih dari itu. Jadi sekali lagi, ya, mari kita berkarya yang punya kapasitas, berkarya yang memang berkualitas, ya. Mudah-mudahan channel yang teman-teman buat itu bermanfaat juga, selain selain bermanfaat untuk teman-teman sendiri selaku kreator YouTube, juga bermanfaat untuk para penonton, ya, para subscriber yang selama ini mengefan kepada channel teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.